Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sika Siburian dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru mengenai perkembangan peserta didik baik secara kognitif, sosial, emosi, dan moral peserta didik tersebut. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Bapak Dr. H. Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Oke, selamat siang Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sika Siburian dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu sebagai ujian akhir semester saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, jadi narasumber kita hari ini adalah Ibu Britney, seorang guru dari Sekolah Swadetera. Sebelumnya, boleh perkenalan nggak, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Sika. Nama saya Britney Pretty Lady. Saya mengajar mata pelajaran pembukuan di Sekolah Suari Terang. Saya mengajar sudah kurang lebih 2 tahun. Siswa-siswa yang saya ajar itu pada umumnya berusia antara 12 tahun sampai 15 tahun. Oke, terima kasih atas perkenalannya Ibu. Baik, sekarang mungkin kita akan memulai dengan beberapa pertanyaan seputar dengan pengalaman Ibu nih dalam mendampingi perkembangan peserta didik di sekolah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Jadi pertanyaan pertama di sini, bagaimana nih Ibu melihat perkembangan kognitif siswa pada saat di sekolah? Secara umum, kemampuan berpikir mereka sudah mulai berkembang. Mereka bisa mengikuti mata pelajaran dengan baik, tapi ada juga yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran abstrak seperti perhitungan dan cara berpikir dalam memecahkan sebuah soal ataupun masalah. Beberapa siswa perlu dibimbing tambahan agar benar-benar paham dan mengerti. Oke, terima kasih Bu. Mungkin kita akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Apa saja tantangan yang mungkin Ibu hadapi dalam perkembangan sosial dan emosional dari siswa di sekolah? Nah, untuk emosional siswa, banyak siswa yang masih belajar mengelola emosi, seperti marah, sedih, ataupun takut. Kadang mereka mudah tersinggung maupun minder. Secara sosial mereka mulai suka membentuk kelompok pertemanan sendiri dan kadang ada konflik antar teman. Oke, dalam mungkin pertanyaan ketiga, dalam hal moral seperti kejujuran atau tanggung jawab, bagaimana kondisi siswa saat di sekolah? Untuk kondisi siswa, sebagian besar mudah memahami mana yang baik, mana yang buruk. Tapi prakteknya masih butuh pengawasan. Ada yang suka mencontek, lupa tugas, ataupun tidak jujur. Tapi kalau mereka dibimbing dengan sabar, mereka pasti bisa berubah. Strategi apa nih Bu yang Ibu lakukan dalam menghadapi masalah dalam perkembangan siswa di sekolah? Untuk masalahnya, saya biasanya pendekatan pribadi antara siswa dengan guru. Saya mengajak ngobrol kalau ada masalah. Saya juga kerjasama dengan wali kelas ataupun orang tua. Yang penting komunikasi jalan dan siswa merasa diperhatikan. Baik, terima kasih banyak Bu. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya dalam menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin penjelasan Ibu ini akan sangat membantu saya memahami bagaimana perkembangan siswa di lapangan secara langsung. Saya jadi lebih yakin bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga memahami dan membimbing siswa dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dari wawancara ini, perkembangan peserta didik tidak hanya dilihat dari aspek akademik, tetapi juga dari sisi emosi, sosial, dan moral. Peserta didik merupakan masa transisi penting. Mereka mulai mandiri, tapi masih butuh arahan. Guru berperan besar dalam mendampingi peserta didik melalui proses ini. Pendekatan personal, komunikasi terbuka, dan kerjasama dengan orang tua menjadi kunci dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pembelajaran yang saya dapatkan di mata kuliah perkembangan peserta didik. Pengalaman ini membuka wawasan saya bahwa pendampingan perkembangan sangat penting agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter. Cukup sekian hasil dari video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye, 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 bye.